Selamat pagi pada semua rekan-rekan mahasiswa. Jadi pada saat ini kita akan melaksanakan kuliah daring, yaitu mata kuliah organisasi dan manajemen ya. Ya. Jadi mata kuliah ini diampu oleh saya dan Pak Muhammad Rusli Suhaib, dan saya akan memberikan sebagian kecil saja materi karena yang penanggung jawabnya adalah Pak Rusli, sedangkan saya hanya sebagai pengampu mata kuliah ini. Jadi kita berdua partner ya. Oke, saudara-saudara mahasiswa, untuk mata kuliah organisasi dan manajemen ini memang wajib untuk diambil karena ini merupakan dasar saudara-saudara mahasiswa untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Dan mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah lainnya, yaitu tentang perilaku organisasi ya. Baik. Kita lanjut saja. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu ya filosofi dari para ahli. Menurut Paul Princeton, yaitu mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama ya. Sedangkan menurut Kister mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Berarti di dalam ini ada hubungan kerjasama ya antara dua individu ya. Jadi kalau dia lebih dari 2 atau 3, 4 orang, berarti bisa dikatakan sebuah organisasi ya. Kira-kira filosofinya seperti itu ya, atau sekumpulan orang-orang. Kalau sekumpulan ini berarti sama juga ya, lebih dari satu dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Oke, seperti ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada juga di sini organisasi. Kita simpulkan ada 3 unsur dasar ya. 3 unsur dasar. Yang pertama yang pasti ada orang-orang ya. Kemudian ada kerjasama, dan yang ketiga ada yang pasti ada tujuan yang akan dicapai. Oke. Nah, itu unsur-unsur penting ya, atau yang masuk dalam kajian teori organisasi itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada manfaat. Kita bicara manfaat. Yang pertama, organisasi sebagai penuntun pencapaian sebuah tujuan ya. Nah, pencapaian sebuah tujuan itu lebih akan efektif dengan adanya organisasi yang baik ya. Nah, kita lihat ya banyak contoh-contoh organisasi yang ada di Indonesia. Kita langsung saja ya. Contoh konkretnya, misalnya dalam kita menghadapi sekarang ini kontestasi pilkada atau pesta demokrasi ya, di mana ada partai sebagai pengusung pasangan calon. Ini merupakan sebuah organisasi besar yang sangat menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Karena kita menggunakan sistem demokrasi dalam Indonesia, ada pemilihan ya, karena sistem kita merupakan pemerintahan yang presidensil ya, seperti itu. Sehingga pasti ada kebijakan-kebijakan yang mengatur ya kurun waktu jabatan baik pemimpinnya maupun institusi yang mengatur kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ya. Kemudian yang kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Itu pasti ya. Nah, misalnya contoh manfaatnya ialah jika organisasi misalnya bergerak di bidang kesehatan ya, membentuk masyarakat menjadi dan memiliki pola hidup sehat ya. Nah, organisasi contoh ya, ada organisasi kepramukaan. Ini pramukaan ini organisasi memberikan pendidikan secara dini ya, bagaimana kita untuk mempersiapkan kemantapan kita ya sebagai individu untuk menuju sebuah kesiapan diri masuk pada kegiatan-kegiatan ya internal baik eksternal dalam organisasi maupun swasta ya, kesiapan mental, fisik dan lain sebagainya. Itu yang digembleng ya. Kemudian akan menciptakan generasi muda yang tangguh dan ksatria. Seperti itu tadi ya. Itu contoh. Nah, kemudian organisasi menawarkan karir ya. Nah, karir ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita menginginkan karir untuk kemajuan hidup
berorganisasi dapat menjadi solusi, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kalau kita ingin maju kita harus tahu berorganisasi, ya. Nah, mungkin saudara-saudara mahasiswa juga pernah atau sekarang berkecimpung dalam dunia organisasi, misalnya dalam dunia kampus, ya. Itu memang sangat bermanfaat, ya, melatih diri, menjadi orientasi diri kita untuk membentuk karakter seorang pemimpin, ya, dan bagaimana kita berorganisasi. Karena dalam organisasi ada berbagai bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh struktur organisasi, ya, melalui kesepakatan, ya, di mana tadi dan sebentar, ya, organisasi itu pasti ada leader, ada pemimpin yang mengatur, ya, mengambil keputusan, ya, bersama-sama secara mufakat, ya, untuk kepentingan organisasi atau tujuan organisasi itu akan tercapai, ya, seperti itu. Nah, kemudian organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan, di sini organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu. Nah, peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini maksud dari organisasi sebagai cagar ilmu. Jadi banyak, ya, organisasi-organisasi tertentu yang melakukan, ya, riset tentang pengembangan yang sangat dibutuhkan, misalnya dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apapun gejala-gejala sosial itu pasti gejala kesehatan, ya, masalah bencana alam, masalah pengembangan keterampilan atau skill untuk memberikan sebuah dorongan atau motivasi supaya masyarakat itu atau bangsa negara maju, ya, dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam lingkungan organisasi internal, ada lingkungan internal namanya, pasti ada kepemimpinan atau leader, harus ada struktur, ada pengambilan keputusan, ada motivasi, ada komunikasi, ada koordinasi dan tujuan, ya. Baik, kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk manajemen, ya, kegiatan-kegiatan, untuk monitoring atau untuk mengawasi semua kegiatan-kegiatan dalam organisasi itu sehingga organisasi bisa berjalan sesuai dengan harapan, ya. Harus pemimpin berarti hanya satu pemimpin, yang namanya leader berarti hanya satu, ya. Kalau dua itu bahaya, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada struktur organisasi ini penting, merupakan pembagian secara struktural apa tugas dan tanggung jawab di masing-masing seksi, masing-masing bidang, ya, sehingga semua kegiatan-kegiatan, ya, itu ada pembagian secara proporsional, ya, seperti itu, sehingga tujuan organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan harapan organisasi itu sendiri. Kemudian ada pengambilan keputusan, ya, ini penting juga. Tentunya ada banyak persoalan-persoalan, banyak keputusan-keputusan yang akan diambil, ya, untuk tujuan atau kebaikan atau pemecahan sebuah masalah, ya, seperti itu dalam sebuah organisasi, ya. Kemudian yang keempat ada motivasi, ya, motivasi, ya, dorongan untuk bagaimana semua yang terlibat dalam organisasi, struktur organisasi itu bisa melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional, ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, sehingga mendorong semangat untuk mengerjakan sebuah, ya, pekerjaan yang sama-sama mempunyai tujuan yang baik demi kebaikan organisasi itu misalnya. Kemudian komunikasi, ya, komunikasi ini penting secara struktural, secara vertikal, ya, ke atas atau ke bawah, antara pimpinan dengan bawahan, secara juga horizontal, ya, antara bidang yang satu dengan bidang yang lain atau mitra kerja. Nah, sehingga komunikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan sehingga semua kebutuhan-kebutuhan, pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya bisa terkoordinir, bisa berjalan sesuai dengan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, ya. Kemudian juga ada koordinasi, ini penting. Nah, koordinasi antara sama organisasi atau lembaga, misalnya lembaga pemerintah, ya, itu juga penting sehingga semua organisasi itu, ya, dapat memberikan faedah, ya, dapat berimplikasi, ya, dalam sebuah harapan-harapan organisasi yang melakukan koordinasi, ya, baik dalam organisasi internal maupun secara eksternal, ya. Kemudian terakhir ada tujuan. Ini penting dalam sebuah organisasi, harus memang mempunyai tujuan,
yang jelas apa maksud pembagian tugas dan fungsi, apa tujuan dalam organisasi itu, ya. Yang pasti misalnya organisasi besar maupun kecil punya visi dan misi untuk pencapaian sebuah tujuan itu, ya. Oke. Nah, kembali ke lingkungan eksternal organisasi, ada yang menurut Richard yang mengklarifikasi lingkungan eksternal organisasi punya dua macam, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Ada lingkungan umum meliputi budaya atau culture, kemudian ekonomi, lingkungan hukum dan politik, dan lingkungan pendidikan. Ya, saya tidak banyak menjelaskan ini. Budaya ini tentu penting, ya, karena budaya itu ya di mana-mana, di mana negara pun apapun juga, pasti kita harus mengedepankan budaya, ya, budaya, melestarikan budaya, ya, mengembangkan budaya, ya, karena memang penting juga. Ini lingkungan umum, ya. Kemudian juga ekonomi, apa tujuan, ya, berarti ada peningkatan kesejahteraan baik secara internal organisasi maupun secara eksternal organisasi. Lalu lingkungan hukum dan politik, ini penting juga, kita diprotek oleh hukum yang berlaku, aturan yang berlaku. Kemudian juga politik ini sangat baik untuk kita bisa mengembangkan organisasi melalui kerjasama antar lembaga, antar organisasi yang bertujuan untuk kebaikan bersama, ya. Kemudian juga ada lingkungan pendidikan, ini juga penting, ya, memberikan pemahaman, ya, orientasi baik secara internal pribadi, ya, maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan pendidikan wawasan secara luas. Oke. Nah, kemudian lingkungan khusus diartikan sebagai sejumlah kekuatan yang terdiri dari organisasi individu-individu dan lembaga-lembaga yang berinteraksi. Nah, komponen-komponen ini misalnya yang pertama pemasok tenaga kerja, gitu ya, banyak organisasi LSM misalnya dan sebagainya, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau swasta, ya. Kemudian ada modal, gitu, ya. Kemudian ada meliputi penyalur atau kerjasama dalam dunia perdagangan. Nah, ini kalau kita bicara tentang perekonomian, bahkan juga politik terkait di dalamnya, sehingga ada peningkatan perekonomian, peningkatan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, termasuk sandang, papan, dan pangan misalnya. Itu hal-hal kecil saja seperti itu, ya. Kemudian ada kelompok khusus antara lain serikat buruh kaum profesional. Ini sebuah organisasi yang besar dan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Apalagi mereka melakukan kritik, ya, melalui demonstrasi, sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tujuan mereka itu ya untuk ya kebaikan, ya, sebuah perbaikan, ya, nasib atau kehidupan bangsa dan negara untuk lebih baik lagi, gitu. Pasti tujuannya seperti itu. Nah, kemudian ada perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah. Ini merupakan sebuah administrasi hukum yang mengatur atau mengikat sebuah lembaga atau institusi, sehingga lembaga itu tidak semena-mena, tidak melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur, ya, tidak meleset dari ya, misalnya contoh tidak melenceng dari hak asasi manusia, antar hak dan kewajiban